Maka di dalam jalan tengah berunsur 8. Yang paling pertama itu adalah yang berhubungan dengan pandangan benar, samaditi. Samaditi ini bisa berkembang, bisa ada dalam setiap orang kalau mereka mengembangkan pikiran, mengembangkan batinnya, melatih samadhi dan panya. Kalau tidak, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Kita jangankan berbicara tentang hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan pikiran atau batin. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, ya, kebiasaan-kebiasaan khususnya yang buruk, yang tidak baik, yang sehari-hari kita miliki, yang kita lakukan, itu saja sangat sulit bagi kita untuk merubah. Kenapa sulit? Karena ini sudah kita bawa ya, turun-temurun, artinya dari kelahiran kita sebelumnya juga kita tidak jauh berbeda sifat dan karakter kita seperti itu. Jadi satu-satunya cara kita untuk melatih gimana caranya supaya kita bisa berubah, bisa menghindarkan diri ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi. Itu adalah dengan cara melatih diri. Ya, memang di satu sisi dengan bagaimana caranya kita mengendalikan perbuatan yang muncul dari ucapan dan tindakan jasmani. Itu sila. Tetapi kalau sudah menyangkut tentang pikiran, ya, itu mutlak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menyangkut tentang latihan yang namanya samadhi dan panya itu sendiri. Ya, maka yang disebut sebagai pandangan benar itu ini juga harus kita pahami apa. Tidak sebatas hanya mengerti bahwa segala sesuatu yang benar sebagai kebenaran itu sendiri, segala sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu yang tidak benar itu sendiri. Tetapi yang lebih spesifik, bagaimana agar supaya kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang kebenaran tentang duka, kebenaran tentang sebab duka, kebenaran tentang lenyapnya duka, dan kebenaran tentang ya, jalan yang 8 ruas dari jalan tengah itu ya, sebagai jalan yang dapat kita praktikkan untuk mengakhiri penderitaan atau duka itu sendiri. Nah, jadi kalau artinya kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang 4 kebenaran Arya, tidak memiliki pandangan yang benar tentang hukum karma, tentang tilakana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kita tidak percaya misalnya tentang hukum karma, tidak percaya misalnya tentang kelahiran kembali. Maka ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berbuat baik sekalipun, kalau perbuatan baik tadi tidak didasari oleh pemahaman-pemahaman atau pandangan yang benar seperti ini, maka manfaatnya sangat kecil. Contohnya, ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melakukan sesuatu, misalnya berdana. Anda berdana atas dasar karena Anda takut. Misalnya, takut nanti dibilang
bukan orang yang tunduk pada agama misalnya. Atau takut nanti kalau tidak berbuat baik dikutuk. Atau nanti kalau tidak berbuat baik, misalnya tidak berdana, para dewa akan murka. Tentu akan berbeda kalau kita itu berdana, berbuat, mempersembahkan sesuatu karena atas dasar pandangan benar, seperti misalnya karena kita yakin dan tahu bahwa berdana itu adalah sejalan dengan nilai-nilai dharma, adalah merupakan perbuatan yang memang baik. Kemudian berdana itu dapat mengikis kekikiran kita, keserakahan kita. Itu sudah dua hal yang sangat berbeda sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah di dalam kehidupan kita tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan baik itu atas dasar poin yang pertama tadi. Nah kalau seperti itu kita terus menerus ya tidak ada bedanya dengan penganut ajaran-ajaran lain yang di luar daripada Buddha Sasana. Ini yang sulit untuk bisa dikembangkan di dalam pikiran kita masing-masing. Maka tidak heran kita di dalam berbuat baik itu bisa jadi itu tidak benar-benar baik kalau tidak didasari oleh pandangan benar itu sendiri. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang kebajikan yang kita lakukan, ya bisa keliru arahnya. Sama seperti ibaratnya kita memberikan sesuatu tapi tujuannya untuk nyogok misalnya. Nyogok supaya dewanya tidak murka, tidak marah. Nah, supaya nanti dikasih rezeki banyak. Itu sudah keliru Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan ini terjadi banyak di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Nah kebijaksanaan, pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran ini bisa setiap individu, setiap orang dapatkan kalau mereka melatih pikirannya, melatih batinnya. Itulah yang disebut sebagai panya, pengetahuan. Nah maka pengetahuan itu bisa diperoleh dari membaca. Itu disebut sebagai sutta manya panya atau mendengar. Nah, seperti apa yang misalnya Bante sampaikan, Anda mendapatkan pengetahuan dari mendengar. Atau seperti apa yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian baca, Anda mendapatkan pengetahuan. Tapi ini dangkal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dangkal. Ya. Kalau tidak artinya pengetahuan yang kita dengar, pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca tadi tidak benar-benar ditembus, diselami, maka dia dangkal. Kenapa dikatakan dangkal? Ya karena dia akan sangat rapuh ketika ada pengaruh-pengaruh lain. Kenapa? Karena keyakinan kita belum benar-benar kokoh. Bisa berubah kita punya pikiran terhadap pengetahuan tadi. Kemudian yang kedua, cinta manya panya. Kebijaksanaan atau pengetahuan atas dasar ya, menggunakan pikiran kita berpikir. Kita melihat satu proses misalnya, ada laron misalnya, mengelilingi bola lampu. Kita lihat laron terbang mengelilingi bola lampu, lama-lama laronnya terjatuh, mati. Oh berarti lampu itu panas. Artinya kita ini lebih tinggi dari pengetahuan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kita seperti ibarat kita mendengar atau membaca. Laron itu ya kalau kena lampu dia mati.
Kalau yang kedua tadi kita melihat, kemudian kita berpikir. Itu namanya cinta manyak-panya. Yang semakin dia kokoh, ini yang akan memperteguh keyakinan setiap orang. Maka di dalam praktik meditasi juga harus benar. Maka kenapa ada istilah sama samadhi dan mica samadhi. Di dalam jalan tengah beruas atau berunsur 8 itu menggunakan istilah poin yang terakhir adalah sama samadhi, meditasi benar, bukan meditasi salah atau micaditi. Maka kenapa Buddha mengajarkan 40 objek untuk pengembangan samatha, meditasi samatha atau samatha bawana. Sehingga dengan kita mengambil salah satu dari 40 objek yang ada itu, pikiran itu benar-benar bisa tenang. Karena tujuan dari meditasi samatha itu adalah mencapai ketenangan. Jadi tujuan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian duduk diam selama kurang lebih 50 menit itu adalah bagaimana caranya membuat pikiran itu jadi tenang, jadi diam. Diam pada apa? Diam pada objek yang kita gunakan. Bukan merana ke sana kemari ngikutin, itu melamun namanya. Walaupun duduk bersila 1 jam 2 jam itu ngikutin pikiran melamun. Tapi meditasi itu adalah mengarahkan pikiran untuk fokus pada objek. Seperti yang sudah sering Bante tuntun, kalau meditasi menggunakan objek anapanasati atau pernapasan, itu tugas kita berarti hanya diam, duduk, mengamati napas yang masuk, napas yang keluar di atas bibir, depan hidung. Hanya itu aja tugas kita kalau kita prakteknya samatha bawana, meditasi samatha. Simple Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau kita berbicara ya, teknik mendasar dari meditasi itu seperti itu. Tetapi itu pun tidak gampang. Ketika kita disuruh duduk, perhatikan napas masuk, napas keluar, itu pikiran tidak mau, tidak senang. Dia maunya pulang ke rumah, dia maunya keliling, bertamasa ke sana kemari. Itu pikiran. Nah, bagaimanapun dia, kita harus kembalikan kepada pekerjaan dia, yaitu mengamati objek, napas masuk, napas keluar. Itu saja kalau namanya samatha. Pada akhirnya nanti kalau dia sudah bisa fokus, bisa diam, dia akan tenang. Jadi objek meditasi itu fungsinya untuk mengalihkan pikiran ya, dari objek-objek yang dia senangi. Ya. Jadi untuk membuat dia jadi diam pada objek itu sehingga dia tidak pergi, sama seperti anak kecil. Kita kasih dia mainan. Ketika dia senang dengan mainan itu, ya, dia akan diam. Dia tidak lasak. Kenapa? Karena dia sudah punya pekerjaan. Pikiran juga seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian secara rutin melakukan itu, maka tidak akan sulit bagi Anda untuk mencapai sebuah ketenangan pikiran. Yang susah tidur, nah, tidak usah khawatir tidak bisa tidur. Tidak usah lagi minum obat tidur. Kenapa? Karena pikiran kalau sudah tenang pasti tidur. Tapi kalau tidak tenang, bolak-balik kiri kanan, ya, telungkup, menggadah, terus nggak bisa sampai pagi, nggak bisa tidur. Kenapa?
pikiran gelisah. Begitu besar manfaatnya bagi kemajuan hidup kita meditasi itu kalau kita secara rutin. Jadi bukan meditasi itu untuk mencari sakti ini itu, enggak. Walaupun pada prinsipnya bisa dicapai kalau Anda mendapatkan kemampuan-kemampuan yang kualitas pencapaiannya tinggi, arahnya juga bisa. Tetapi pada prinsipnya yang dituju sesungguhnya dari meditasi untuk mengikis kekotoran batin, bukan malah memupuk kekotoran batin. Jadi banyak ya, kadang orang berpikir, Bante, saya ingin sakti, mau belajar meditasi. Ya, kesaktian itu sesungguhnya banyak ya artinya. Kemampuan kita untuk mengikis kekotoran batin itu juga sakti. Sakti yang jauh lebih tinggi dari hanya sakti, oh sekarang Bante Tanawaro nggak ada. Kalau itu kan gampang, tinggal telepon aja tahu langsung Bante ada atau enggak. Enggak perlu capek-capek untuk berguru sana sini. Sekarang kan sudah canggih. Dan itu pun sebenarnya merupakan kesaktian manusia yang menciptakan teknologi itu sendiri. Cuma lebih nyata, dan itu kadang kita tidak berpikir ke sana. Nah, jadi pada prinsipnya seperti itu ya. Dalam berbuat kebajikan, perbuatan baik ya, mesti didasari oleh pandangan benar. Maka inilah yang menjadikan kenapa saya selalu mengatakan kita itu harus bersyukur lahir sebagai seorang yang mengenal Buddha Sasana. Dengan demikian perbuatan-perbuatan ya, kita di dalam keseharian bisa dilandasi, bisa didasari oleh pandangan benar. Dan ingat, hanya oleh jalan tengah berunsur 8, sila, samadhi, dan panya, inilah yang dapat membantu makhluk hidup ini untuk terbebas dari penderitaan. Hanya dengan jalan tengah berunsur 8, saya tegaskan, yang dapat mampu membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Lalu bagaimana dengan yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kalau hanya sekedar artinya kebahagiaan yang sifatnya duniawi ataupun kelahiran-kelahiran di alam-alam surga yang tingkat rendah, itu siapa saja bisa saja mendapatkan atau memperoleh manfaat itu. Tetapi untuk mampu membebaskan dirinya dari samsara, dari penderitaan, dari duka itu hanya bisa ditembus oleh jalan tengah berunsur 8. Sila, samadhi, dan panya. Jadi terlepas ya, dia terlahir sekalipun misalnya di alam dewa atau alam surga Catu Maharajika misalnya. Ketika manfaat-manfaat dari kebajikan perbuatan baik yang dilakukan yang menyebabkan seseorang lahir di alam-alam surga itu, ya dia tetap saja akan mengalami kelahiran kembali, tidak bisa terbebas dari roda samsara. Karena pada prinsipnya bahkan alam-alam surga itu sekalipun sifatnya tidak kekal. Tidak luput dari anicca, dukkha, dan anatta. Walaupun pada prinsipnya usia kelahiran di alam-alam itu panjang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi walaupun panjang sekalipun juga tidak kekal. Hanya mengulur waktu. Ya. Tetapi pada prinsipnya nanti ketika karma baik yang mendukung terlahir di alam-alam itu habis ya, kembali lagi lahir di alam yang lain mengikuti harus kerja daripada karma itu sendiri. Maka itulah yang dikatakan kenapa sesungguhnya kelahiran yang secara terus menerus di dalam samsara ini penderitaan.
Jadi tidak ada satu hal yang menjamin kalau di dalam kehidupan ini kita tidak mencapai kesucian, minimal kesucian tingkat pertama, yaitu Sotapanna. Baru sudah ada jaminan bahwa kita tidak akan terjerumus ke 4 alam penderitaan. Apa saja 4 alam penderitaan itu? Alam Asura, ya, alam-alam raksasa, ya, Gandharwa kalau bahasa kita, alam peta, alam hantu, alam setan kelaparan, alam binatang, dan alam neraka. Kalau sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, itu sudah pasti tidak akan tumimba lahir atau tidak akan lahir ke 4 alam penderitaan itu. Dari 31 alam kehidupan, hanya 4 saja alam penderitaan. Sisanya 1 alam manusia, ya. Kemudian 26 alam surgawi, baik yang tingkat rendah maupun yang tingkat tinggi. Dan seseorang yang mampu merealisasi tingkat kesucian Sotapanna itu tidak lebih dari 7 kali kelahiran, mereka pasti akan merealisasi pencapaian nibbana, kebahagiaan tertinggi. Tidak lagi terlahir di dalam kehidupan. Dan dikatakan di dalam Ratana Sutta, sair bait ke-10, ya, nanti dibaca itu artinya. Ada di dalam Ratana Sutta. Ya. Seseorang yang telah mengikis habis atau melenyapkan 3 belenggu, ya, yaitu Sakayaditi, Wicikicca, dan Silabbata Paramasa, ya, atau seorang Sotapanna itu sendiri, ya, Sotapanna itu dia mengikis secara total 3 belenggu ini, Sakayaditi, Wicikicca, dan Silabbata Paramasa. Apa itu Sakayaditi? Kepercayaan tentang adanya diri yang kekal. Nah, kita ini kan selalu beranggapan bahwa diri kita itu ada, kekal. Ini namanya Sakayaditi. Kalau ada kepercayaan seperti ini, ada keyakinan seperti ini, artinya kita masih jauh dari pencapaian itu sendiri. Kemudian kalau kita ragu-ragu, Wicikicca, ragu-ragu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan Silabbata Paramasa itu kepercayaan tahyul tentang ritual. Pelaksanaan ritual. Nah, 3 belenggu inilah yang dikikis secara total oleh seorang yang telah mampu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau sudah 3 belenggu ini dikikis habis, maka dia tidak akan terjerumus ke 4 alam penderitaan itu jadi satu jaminan hidupnya pasti tidak akan terjatuh ke alam penderitaan. Tapi kalau belum, ya masih lihat-lihat lagi apakah kita itu di dalam keseharian banyak melakukan perbuatan baik atau tidak. Itu yang akan menentukan. Kemudian seorang ya, yang telah melenyapkan 3 belenggu ini atau telah menjadi seorang Sotapanna, dia tidak akan melakukan 6 perbuatan buruk yang berat. Itu ada di dalam Ratana Sutta. Bait ke-10, ya. Yang dimaksud tidak melakukan 6 perbuatan buruk yang berat itu apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? 5, ya, 5 itu umum kita tahu, tapi yang ke-6 ini jarang orang tahu kalau dia tidak baca. Kalau 5 yang pertama itu 1, membunuh ibu. Membunuh ayah. Dikatakan 6
perbuatan buruk yang berat. Berat artinya kalau memberikan akibat itu ya sangat berat ya, membawa pada kelahiran di alam neraka. Yang pertama tadi membunuh ibu, kedua membunuh ayah, ketiga membunuh seorang arahat, orang yang suci. Kemudian keempat melukai sang Buddha, dan kelima sangga beda, memecah belah sangga, menghasut supaya sangga itu terpecah belah. Dan apa yang keenam? Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bertanya-tanya, apa yang keenam disebut sebagai 6 perbuatan buruk yang berat. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah meninggalkan Buddha Sasana, meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa dikatakan demikian? Meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya kita tidak percaya tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha lagi. Kalau istilahnya sudah tidak percaya tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha, inilah yang akan menyebabkan kita itu sendiri tidak percaya hukum karma tadi, tidak percaya tentang kelahiran kembali tadi. Ini pada akhirnya yang menyebabkan kita melakukan satu perbuatan buruk yang mengakibatkan kita bisa terjerumus ke alam penderitaan. Jadi bahayanya di situ. Kalau kita sudah tidak percaya tentang hukum karma, itu ngeri sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sama seperti ibarat api. Apakah kalau kita percaya api itu panas, dan ada orang yang tidak percaya api itu panas? Nah, ketika dua orang ini sama-sama memegang bara api, apakah hanya orang yang percaya api itu panas yang akan tangannya kebakar? Tentu kedua orang ini tangannya pasti akan kebakar. Walaupun yang satu tidak percaya bahwa api itu panas. Tetapi ketika mereka, dua orang ini sama-sama memegang bara api itu, dia akan merasakan panasnya api itu sendiri. Seperti itulah konsep hukum karma bekerja. Artinya percaya tidak percaya tentang karma, hukum karma itu tetap berlaku kepada semua makhluk, semua orang. Jadi enggak ada istilah saya tidak percaya hukum karma. Ketika saya berbuat buruk, akibat perbuatan buruknya tidak berlaku untuk saya. Enggak ada itu. Itu undang-undang namanya. Artinya kalau undang-undang itu DPR ketuk palu dulu baru berlaku. Kalau hukum karma itu hukum alam. Hukum universal yang tidak membutuhkan pengabsahan atau pengakuan dulu baru berlaku. Ini pentingnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sehingga saya selalu mengatakan kita itu harus bersyukur lahir sebagai seorang Buddhis. Kita mendapatkan ajaran kebenaran ini walaupun Buddha Sakyamuni itu sudah begitu lama wafat parinibbana. Tetapi paling tidak di zaman sekarang kita masih mendapatkan warisan ajaran dhammanya. Yang dapat menuntun kita untuk berusaha semaksimal mungkin membebaskan diri kita dari penderitaan. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan atau memperoleh hasil seperti apa yang dicapai oleh
Sang Buddha dan murid-muridnya. Kalau tidak pada kelahiran ini mungkin kelahiran-kelahiran berikutnya. Tetapi paling tidak sudah ada bibit-bibit keyakinan, bibit-bibit pengetahuan tentang Dhamma itu yang meresap pada diri kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Bahwa apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan saat-saat yang sudah lewat, itu semua tidak kemana-mana. Itu semua selalu kita bawa secara terus-menerus. Itulah yang menyebabkan kenapa ada orang susah, kenapa ada orang bahagia. Itu semua tidak terlepas dari pengaruh perbuatan kita yang telah kita lakukan. Kalau hidup kita ini sulit, artinya bisa jadi di dalam kelahiran-kelahiran sebelumnya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang memang akibatnya menyulitkan hidup kita saat ini. Kalau kita artinya dalam hidup ini banyak mendapatkan kemudahan, kebahagiaan, itu tentu juga tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan baik di saat yang lalu maupun saat ini. Jadi kadang kalau kita lihat, melihat proses kerja karma itu memang tidak gampang untuk bisa kita pahami dan tembus. Tetapi indikasi di dalam keseharian sebenarnya bisa kita lihat secara nyata. Ada orang-orang yang bekerja begitu keras, begitu rajin, tapi kok enggak maju-maju. Banyak sekali rintangan, banyak sekali kesulitan. Di satu sisi ada orang yang bekerjanya santai saja, biasa-biasa saja, tapi usahanya maju, berkembang pesat. Padahal ya tidak begitu-begitu rajin banget. Tapi di satu sisi ada yang begitu rajin, begitu giat. Tapi susah untuk berkembang dan maju. Kenapa Bante? Ini semua karena kita membawa pengaruh karma kita masing-masing dari kelahiran-kelahiran kita yang sebelumnya. Kita tidak pernah tahu apa saja yang sudah kita lakukan di masa lampau. Inilah yang memberikan efek dalam kehidupan kita saat ini. Bisa jadi orang yang tadinya itu santai-santai kerja, biasa-biasa saja, tapi usahanya terus berkembang maju. Bisa jadi dalam kehidupan yang lampau dia sudah banyak menimbun kebajikan, karma baik. Di satu sisi mungkin orang yang tadi kerjanya rajin, giat, semangat. Tapi tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, lambat. Bisa jadi pada kelahiran-kelahiran sebelumnya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Inilah yang menyebabkan dia jadi susah, dia jadi sulit. Inilah yang menjadi penghalang. Jadi prinsipnya kalau demikian, kalau kita memahami dan mengerti diri kita itu sulit, susah, artinya kita belum cukup banyak dalam bekerja keras itu sendiri, semangat itu sendiri, dan menimbun jasa kebajikan. Maka ada orang yang tidak pernah putus asa. Sesulit apapun tantangan dia hadapi. Dia tetap semangat, terus berjuang. Dan memotivasi dirinya. Dan pada akhirnya bagaimana? Dia berhasil. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, prinsip seorang umat Buddha yang mengerti Dhamma. Nah ini kalau kita tidak belajar, ya banyak dari kita putus asa. Banyak dari kita malah menyalahkan, wah saya sudah rajin berdana, saya sudah rajin menjalankan sila, saya sudah rajin meditasi, tapi saya tidak maju-maju, saya tidak berkembang. Terakhir saya lebih baik pindah agama. Konyol kalau seperti itu, bodoh kalau seperti itu. Ya. Ini yang terjadi, ada seperti ini. Malah justru semakin menjerumuskan dirinya ke dalam penderitaan itu sendiri. Karena itu tadi. Pada akhirnya ini yang membuat diri dia mestinya sudah dekat,
malah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh sehingga pada akhirnya lepas. Ya, bisa-bisa kelahiran berikutnya tidak lagi ketemu dengan Buddha Dhamma. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk terus mengembangkan, melatih pikiran ini. Sehingga pada akhirnya timbullah pengetahuan, timbullah kebijaksanaan. Karena dengan cara inilah kita mampu mengikis kekotoran-kekotoran batin yang sifatnya sedang dan halus. Ya, jadi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban dan tugas untuk mendidik anak cucu kita. Bagaimana caranya agar mereka sejak dini itu mengerti dan memahami Buddha Dhamma. Ya, ada wihara, ada sekolah-sekolah yang memang mengajarkan agama Buddha. Ya tinggal anak ini didorong agar mereka mau belajar. Kenapa? Ini penting. Kalau anak-anak sejak kecil saja dari PAUD, TK, SD itu udah dicokoi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan pandangan-pandangan benar. Ya ketika besar mereka akan lari. Mereka tidak akan mengerti, mereka tidak akan paham. Sehingga pada akhirnya sulit. Kenapa? Karena usia-usia PAUD, usia-usia TK, SD itu mereka itu masih sangat polos. Menginput ya. Semua yang didengar itu dia jadikan sebagai model. Semua yang dia lihat dia jadikan sebagai model. Kalau tiap hari dicokoi dengan pandangan-pandangan yang keliru, dengan pemikiran-pemikiran yang salah, inilah yang akan membentuk karakter dia ketika dia sudah besar. Maka jangan salahkan ketika anak-anak sudah kuliah, ya, dapat jodoh, ya, ketemu pacar yang bukan sesama Buddhis, ya lari. Begitu gampang, kenapa bisa? Karena tidak ada pengetahuan tentang keyakinan. Jadi keyakinan itu bisa kokoh, bisa kuat kalau didasari oleh pengetahuan itu sendiri. Inilah pentingnya kita belajar. Maka kenapa di wihara ada sekolah minggu untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha supaya mereka ngerti dan paham. Nampaknya sepele Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi pernah dengar cerita murid-murid dari Bante Sariputra yang menjadi ahli Abhidhamma. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Berawal dari orang-orang ini pada zaman dahulu kala pernah lahir jadi segerombolan kelelawar dan berdiam di dalam sebuah gua. Nah, dan di situ berdiam juga para biku yang menjalankan praktik meditasi dan setiap malam mereka mengulang pembacaan Abhidhamma. Kelelawar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan manusia, belum jadi manusia. Nah ini anak-anak cucu kita kalau setiap hari dicokoi dengan pelajaran-pelajaran yang tidak sejalan dengan pandangan benar, tidak sejalan dengan Buddha Sasana, ya secara otomatis itu akan menjadi pemahaman yang mereka simpan. Lalu ada kata-kata yang mengatakan, Bante saya dulu juga tidak sekolah di sekolah Buddhis. Dulu saya juga tidak mendapatkan pelajaran agama Buddha. Tapi sampai sekarang saya tetap agama Buddha. Kita tidak bisa menyamaratakan anak zaman sekarang dan orang kita dulu. Masing-masing orang itu membawa karma yang berbeda-beda. Kalau karma baik dia timbunan karma baik dia banyak. Dan pemahaman dhamma yang dia sudah lakukan di kelahiran yang lampau banyak, maka tidak akan goyah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimanapun Anda cokoi, tidak akan goyah. Tetapi kalau itu dangkal, ya rapuh maka terjadi. Dan kita kan tidak paham juga anak ini kelahiran lampau pernah belajar dharma enggak? Kalau ada bibit-bibit dharma yang dia sudah miliki, pasti akan ada satu jalan dia akan ketemu dengan Buddha Dhamma itu sendiri sehingga menjadi pengikut Buddha Sasana.
Maka kita bisa melihat banyak juga orang yang pada akhirnya pindah jadi Buddhis. Ini semua tidak terlepas dari pengaruh dan kerja karma itu sendiri. Nah bahayanya itu tadi yang saya katakan. Kalau kita tidak percaya tentang hukum karma, ini sama saja dengan kita itu menjerumuskan diri kita ke dalam penderitaan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan pemahaman seperti ini hanya akan ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau kita itu melatih pikiran kita, mengembangkan batin kita. Ini pentingnya. Jadi saya selalu berharap kita itu tetap semangat di dalam belajar, di dalam mempraktikkan, di dalam berusaha untuk memahami ajaran. Sehingga dengan demikian ini yang akan menjadikan kita semakin mapan, semakin mapan. Jadi tidak cukup di dalam seharian kita itu hanya melakukan ritual. Ya. Kalau kita disuruh bersujud, sembahyang 100 kali pun mungkin semua orang juga bisa. Ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana caranya agar kita mampu mengendalikan pikiran kita. Hanya dengan cara melatih meditasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pentingnya di situ. Maka kenapa saya selalu menekankan berbuat baik itu ya tidak cukup hanya menjalankan hal-hal yang kulit luarnya saja, yang dangkal-dangkal saja. Tetapi mau tidak mau kita harus mencoba yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Karena apa? Waktu kita juga terbatas. Kita setiap saat dicengkram oleh namanya waktu. Waktu itu memakan kita. Sadar tidak sadar kita dimakan oleh waktu. Usia tua. Semakin hari waktu berjalan. Yang tadinya kita itu sehat, seger, bugar, kuat. Lama-lama menjadi semakin lemah. Semakin tua, semakin lemah, semakin tua, semakin lemah. Sehingga pada akhirnya jalan ke wihara pun sudah tidak bisa lagi. Pada akhirnya harus didorong pakai kursi roda. Ada yang setiap hari. Ya, di ITBC ini ada setiap hari tuh, setiap sore. Kadang-kadang setiap pagi datang didorong pakai kursi roda. Hanya untuk sembahyang. Masih mending mau datang. Masih syukur. Nah kalau kita ini kan tidak perlu didorong pakai kursi roda, bisa jalan masih sehat. Dan berbuat baik itu banyak tempat, tidak harus di wihara. Tetapi itulah kita. Terlalu banyak 1000 alasan untuk tidak melakukan itu. Bante, saya tuh sibuk sekali, anak saya banyak. Ya, mereka rewel. Lah yang suruh punya anak banyak siapa? Semua itu kan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Ini yang pada akhirnya juga jadi menghalang kita untuk berbuat sesuatu yang mestinya kita lakukan. Ini artinya kita tidak paham dengan hidup diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, saya agak panjang ngomong sedikit karena jarang kita ketemu ya. Bante kemarin itu lama di Lombok hampir 1 bulan. Habis itu retret di Kasapa. Ya, sebelum ke Lombok retret di Ubaya 10-an hari. Terus sambung keliling Waisak. Terus ke Lombok. Terus retret di Kasapa. Terus kemarin pergi ke Sibolga lagi. Ketemu hari ini. Enggak apa-apa ya. Waktunya Bante minta. Ya 40 menit tadi Bante sudah bicara ya. Jadi itu saja yang dapat Bante sampaikan. Ya intinya tetap harus memotivasi diri. Ya, memotivasi diri kita untuk terus berbuat baik dimanapun kita berada. Tutur kata kita jaga ya. Tindakan kita jaga, kesabaran kita latih. Walaupun kita masih jadi orang emosi, tapi paling tidak ada momen-momen tertentu kita harus menyadarkan diri bahwa emosi itu tidak baik. Kalau tidak bisa muncul dalam pikiran, coba ya sadar sedikit saja
tahan diri sedikit aja. Satinya, tahan saja sedikit, nanti itu akan muncul. Ya, semua akan bisa kita lakukan kalau kita itu memiliki satu kemauan, memiliki satu motivasi. Ya, tapi jangan suka memberikan alasan, ya biasalah orang kita juga jualan bisnis, biasalah orang kita juga sebagai perumah tangga. Kan tidak ada yang sempurna. Selalu kalau itu dijadikan alasan, nggak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Artinya jangan selalu memberikan semacam pembenaran terhadap hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan dengan cara mengatakan kata-kata tadi. Ya Bante, saya kan umat awam, saya kan butuh menghidupi keluarga, jadi nggak apa-apalah pergi ke Genting sekali sebulan. Ya, nggak apa-apalah saya begini begitu. Nah ini, kadang-kadang kita suka seperti itu. Dan itu kadang-kadang kalau sudah jadi kebiasaan sulit bisa kita kurangi. Ingat ya, jadi itu yang dapat Bante sampaikan. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa memberikan satu motivasi yang baik kepada ibu, bapak, saudara-saudara sekalian untuk semakin bersemangat di dalam belajar. Tidak mundur, tidak putus asa. Ya, semoga berkah kekuatan dari Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha senantiasa selalu memberkahi kita semua kesehatan, ya, umur panjang, kebahagiaan. Dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, asal harapan dan cita-cita itu baik, selaras dengan nilai-nilai kebenaran Buddha Dhamma, semoga tercapai ya. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Mari kita